Maling spion saja ada sindikatnya. Gimana dengan bansos dan sertifikat vaksin palsu? Ditulis oleh Widodo ekspedisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tindak kejahatan yang berulang di suatu daerah biasanya tidak berlangsung kebetulan, spontan, dan tidak dilakukan seorang diri. Sasaran dari aksi itu juga biasanya benda bernilai tinggi atau setidaknya laku dijual untuk penghasilan dari komplotan pelaku, termasuk spion mobil. Belum lama ini, seperti dikutip CNN Indonesia dari laman Antara, Kepolisian Resort Metro atau Polres Metro Jakarta Barat melaporkan adanya penangkapan sindikat pencurian spion mobil dengan menangkap 10 tersangka termasuk seorang residivis. Mirisnya, kalau saya cermati isi beritanya, sebagian tersangka masih terbilang remaja dengan usia 16 sampai dengan 17 tahun sebanyak 3 orang. Sisanya 7 orang berusia 19 hingga 37 tahun sebagai yang paling tua. Seorang pelaku berinisial HH bahkan sudah masuk daftar residivis alias penjahat kambuhan menurut pernyataan Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Adi Wibowo di Jakarta, Rabu 8 September. Keberhasilan polisi menguak sindikat pencurian spion mobil ini berkat rekaman CCTV di wilayah Tomang yang lantas menjadi viral. Lalu dikembangkanlah penyelidikan yang berujung pada penangkapan 10 tersangka tadi. Kabarnya harga spion curian itu terbilang lumayan saat dijual ke penadah, tergantung merek mobil dan model spion curian itu. Kalau yang otomatis jelas lebih mahal dibandingkan dengan yang manual. Tergantung merek. Kalau spion Avanza bisa 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Kalau yang merek lebih atas ya udah otomatis bisa lebih mahal, kata pihak yang berwajib. Polisi masih mendalami modus yang dilakukan tersangka dalam mencuri kaca spion mobil. Potensi hukuman di atas 5 tahun kini menanti para tersangka tadi bila terbukti melakukan pencurian spion mobil. Kapok, rasakan, syukurin. Membaca sindikat pencurian spion ini semakin memperjelas isi pembuka tulisan saya tadi, bahwa aksi kejahatan semacam ini pastilah tidak dilakukan sendirian. Mirip seperti sindikat pencurian alias pembobolan ATM bank yang baru saya tulis kemarin, di mana 14 tersangkanya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Bagaimana dengan kemungkinan adanya sindikat dalam kasus-kasus kejahatan lainnya? Ya, tentu saja ada. Kalau mau dibeber semua buktinya dari aksi-aksi kejahatan yang terungkap selama ini. Uang kasus bansos dari ex-mensos Juliari Batubara saja, saya yakin banget kalau sejak tidak mungkin bisa berjalan lancar kalau hanya dilakukan sendirian kok. Begitu pula soal kasus suap di Rumah Sakit Umi Bogor yang tak hanya menyeret seorang big imam dari ormas yang sekarang ganti nama, tapi diduga kuat melibatkan hingga pejabat penting di rumah sakit tersebut. Soal dugaan adanya sertifikat palsu bagaimana? Dari kasus yang pernah terungkap, jelas diduga kuat ada permainan dari kelompok tertentu yang sudah memahami celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan serius itu. Seperti kasus yang pernah terungkap di Klaten yang dilansir dari laman detik.com, di mana 2 pelaku diamankan oleh petugas terkait kasus pembuatan sertifikat vaksin palsu. Mungkin kalau mau benar-benar aman melibatkan makhluk astral ya, siapa tahu ada yang jago sampai bisa menembus standar keamanan dunia nyata dan bisa bebas memasukkan data di aplikasi resmi yang dipakai oleh pemerintah saat ini. Seandainya ada jaringan sindikat manusia yang tertangkap kan bisa mengelak, atau paling enggak bikin petugas mikir karena harus memburu malaikat. Tentu saja yang terakhir cuma khayalan. Tapi saya dengar ada yang cukup ramai loh soal kelompok agama tertentu yang dianggap anti vaksin dengan omongan leader utamanya atas nama Tuhan pula, tapi kini diduga memiliki sertifikat vaksin yang diperoleh tanpa divaksin. Dengan kejanggalan tertentu yang diungkap tanpa basa-basi di Facebook atas nama JWS. Semalam pun saya lihat ada tayangan video singkatnya di YouTube dengan narasi "kamu tukang bohong" yang diarahkan pada orang yang sama, dengan dugaan berdasarkan analisis dari orang yang sama di akun Facebook terkait sertifikat vaksin aspal tadi. Sungguh menarik mencermati aksi-aksi sindikat ini yang entah bagaimanapun ahlinya selalu bisa terungkap oleh aparat kepolisian kita yang canggih dan jago itu. Semoga ke depan lebih gahar lagi dalam mengungkap berbagai dugaan kasus kejahatan, khususnya yang terkait dampak pandemi ini ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Bakaran Masjid Ahmadiyah, Mardani Alisera dan Hidayat Nur Wahid kok diam saja? Ditulis oleh Ferry Padli di siworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Baru-baru ini bangsa Indonesia dihebohkan dengan kejadian pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat,
3 September. Pelakunya adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Umat Islam. Tidak kurang dari 130 orang yang melakukan pembakaran itu. Mereka melakukannya dengan cara langsung membakar serta melempari tempat ibadah tersebut pakai botol plastik yang sudah diisi bensin. Berarti kalau seperti ini sudah disiapkan jauh hari. Jadi jelas hal tersebut merupakan tindakan kejahatan yang terencana. Sebelum pembakaran terjadi, mereka juga terus-terusan menyudutkan Ahmadiyah dengan menyebarluaskan berbagai fitnah, seperti mengatakan gerakan keagamaan itu radikal, berbahaya, membuat perceraian, pembangunan Masjid Ahmadiyah tersebut dibiayai oleh luar negeri, dan lain-lain. Seolah-olah mereka saja yang paling benar di dunia ini, sedangkan yang lain salah. Padahal sangat jelas bahwa fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Berdasarkan informasi terbaru yang penulis dapatkan dari media mainstream cnnindonesia.com, sudah ada 10 pelaku yang ditangkap dan 9 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya masih jauh dari kata ideal kalau pelakunya 130 orang, tapi yang ditetapkan sebagai tersangka cuma 9 orang. Kejadian pengerusakan dan penyerangan terhadap Masjid Ahmadiyah ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2012 lalu, Masjid Baitul Rahim yang juga Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya dihancurkan oleh sekelompok massa ormas besutan Rizik Syihab FPI. Kala itu, kadrun FPI membabi buta menghancurkan tempat ibadah tersebut, mulai dari memecahkan jendela kacanya hingga melempar bom molotov. 2 jamaah Ahmadiyah berusia lanjut pun terluka pasca terjatuh akibat dikejar massa. Dan menurut Ketua Pemuda Ahmadiyah di sana, Budi Badrussalam, itu merupakan penyerangan keempat yang dilakukan. Sedangkan jamaah Ahmadiyah hanya bisa bersabar dan bersabar karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Beginilah kalau orang sudah mabuk agama seperti para kadrun tersebut, tidak segan melakukan tindakan keji terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Nah, tindakan sadis yang dilakukan oleh sekelompok orang di Sintang itu menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya yang turut mengecam dengan keras adalah PBNU yang mengatakan Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan negara barbar yang mengedepankan aksi main hakim sendiri. Begitupun dengan Menteri Agama Gus Yakut mengungkapkan bahwa aksi main hakim sendiri terhadap Masjid Ahmadiyah di Sintang itu merupakan ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama dan merupakan pelanggaran hukum. Untuk itu ia meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah yang tegas. Sedangkan MUI menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan di Sintang tersebut merupakan tindak pidana. Padahal Indonesia ini sengaja diciptakan oleh Tuhan beragam loh. Tidak hanya flora dan faunanya saja yang banyak jenis, tapi suku, agama, dan rasnya juga bermacam-macam. Bahkan dalam satu agama pun seperti Islam, terdapat banyak ormas seperti NU, Muhammadiyah, dulu ada FPI dan lain-lain. Jadi kalau masih tetap mau tinggal di Indonesia, mau tidak mau harus bisa menerima perbedaan itu dan bersifat toleran terhadap yang lain. Karena kalau mau seragam ya bikin saja negara sendiri di planet Mars. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, apa respon kader PKS Mardhani Alisera dan Hidayat Nur Wahid terkait pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang tersebut? Kok mereka sepertinya adem ayem saja, seperti tidak terjadi apa-apa? Bukankah selama ini kedua orang itu doyan banget berkomentar terkait isu apapun? Mulai dari pengecatan pesawat kepresidenan hingga soal masa jabatan presiden. Bahkan mantan peneliti ICW, Emerson Yunto, sudah menawarkan kepada Hidayat Nur Wahid jika dibutuhkan dia siap bantu buatkan draft pernyataan PKS tentang perusakan rumah ibadah atau Masjid Ahmadiyah yang kini lagi viral itu, gratis. Tapi ternyata tidak ada respon sama sekali Ferguson, baik dari Dayat maupun Mardhani. Konon katanya sih, diam itu berarti mendukung. Padahal sebelumnya PKS menyatakan mendukung Taliban loh, yang jauh di Afghanistan sana. Masyarakat sendiri yang teraniaya mereka malah diam saja. Gak adil banget, gak sesuai dengan namanya Partai Keadilan Sejahtera. Pertanyaannya, apakah ini yang disebut partai dakwah? Yang hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu saja? Silahkan pembaca Seward nilai sendiri. Apakah PKS layak atau tidak tumbuh dan berkembang di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan aliran kepercayaan? Bagaimana menurut Anda?